application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bahas lagi nih ya, sesuatu yang sudah lama nggak pernah saya bahas, yaitu Net 89. Nah, kita tahu kan terakhir ini kan beritanya banyak ya soal Net 89. Ya, salah satunya para korbannya sudah mencapai istilahnya kalau di dunia hukum restoratif justice gitu ya. Mau diganti nih. Tapi tiba-tiba ada yang mengejutkan. Wah, kasusnya katanya sudah P21. Oke. Ini ada sedikit yang mau diluruskan ya. Nah, bersama saya ada kuasa hukum dari para korban. Saya sapa dulu. Pak Bionda, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana Pak, apa kabar? Baik, Pak. Ya. Nah, Pak Bionda. Ya. Yang saya dengar Pak ya. Ya. Kan awalnya sudah tercapai restorasi justice ya. Ya, RJ. Ya. Yang artinya para korban itu kan dengan apa ya? Pihak Net 89 sebut aja ya biar gampangnya, sudah tercapai kesepakatan untuk apa ya, ganti rugi gitu ya. Tapi tiba-tiba ada kasusnya katanya P21. Nah, gimana Pak tanggapannya Pak? Sebenarnya kami perwakilan dari CKI ya. Sebenarnya dalam Net 89 ada beberapa paguyuban, ada CKI, ada SMI, ada Gempur juga. Jadi akhir tahun 2024 itu kami bersepakat nih sebenarnya di antara pihak terlapor maupun pelapor untuk duduk bersama-sama. Ya, karena kami melihat banyak kasus seperti DNA Pro itu kan sampai 3 tahun kan belum selesai nih. Udah masuk proses pengadilan, ya kan? Terus masuk ke eksekusi JPU, belum selesai juga gitu loh. Nah, ini menjadi pertimbangan kami. Bagaimana caranya proses ini harus cepat. Oleh karena itu kami sepakat sepertinya ini harus diselesaikan secara musyawarah mufakat atau perdamaian atau bahasa hukumnya adalah restoratif justice RJ. Dan sebenarnya RJ sendiri ini sebenarnya ada dasar hukumnya. Jadi kami juga tidak mengada-ngada untuk hal ini. Nah, itu ada dasar hukumnya namanya Peraturan Kepolisian nomor 8 tahun 2021. Nah, kalau kita melihat apakah ini memenuhi persyaratan? Nah, ini memenuhi persyaratan karena disebutkan di pasal 3 itu adalah persyaratan umum dan khusus. Nah, persyaratan umum itu berupa material dan formil. Artinya secara material salah satunya bahwa kasus ini tidak mengandung radikalisme dan separatisme, termasuk bukan tindak pidana korupsi dan tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat atau penolakan dalam masyarakat. Nah, secara materialnya ini sudah memenuhi syarat. Kenapa? Karena salah satunya adalah bisa duduk bersama, mencapai kesepakatan di antara kedua pihak, baik pihak terlapor maupun pihak terlapor. Artinya tersangka gitu loh. Nah, oleh karena itu kami memutuskan membuat namanya Akta Pandading. Nah, Akta Pandading ini sudah kami selesaikan nomor 16 tanggal 10 Februari tahun 2025. Artinya ya pada tanggal 22 Januari itu kan ada press release dari pihak Barreskrim waktu itu menyatakan akan dilanjutkan untuk melakukan P21. Tapi sejauh mereka melakukan itu, sebenarnya kami sudah melakukan Akta Pandading ini sebenarnya. Sudah ada kesepakatan. Nah, dalam perjalanan kami akhirnya bertemulah di lantai 5 tipe Dexus. Kami mempertanyakan pada penyidik, apakah penyidik menyetujui untuk dilakukan restoratif justice atau perdamaian. Karena kenapa? Karena sebelumnya pada di unit 1 subdit 2 zamannya Pak Wisnu waktu itu sebenarnya sudah dilakukan perdamaian di situ. Dimediasi waktu itu oleh yang sebelumnya. Sayangnya pada saat itu tidak mencapai kesepakatan. Pada saat tidak mencapai kesepakatan karena dari pihak tersangka hanya bisa mampu 50%, artinya tidak deal, deadlock artinya. Artinya itikat baik untuk melakukan perdamaian itu sudah dilakukan oleh oleh pihak penyidik sebelumnya. Tetapi
pada saat tanggal 22 Januari itu kami bertanyakan apakah benar pihak penyidik menyetujuin namanya restoratif justice. Nah, bahasanya mereka pada saat ke kami adalah kami sebenarnya menyetujuin, tetapi kami khawatir kalau ini terlambat dilakukan akta pandading maka tersangka ini kan punya waktu tahanannya. Nanti batal demi hukum dikeluarkan, itu khawatir mereka. Oleh karena itu kami memahami waktu itu kenapa pihak Barreskrim melakukan press release, takut tersangka ini bebas gitu loh karena masa tahanannya udah habis. Oleh karena itu kami bertarung nih selama 30 hari ini untuk mencapai akta pandading dengan dimasukkan akta autentik. Dan setelah itu kami selesai, tetapi faktanya adalah pihak penyidik tetap melakukan P21. Nah ini kami bilang kenapa pihak penyidik tetap memproses itu. Padahal di antara kedua pihak ini, baik pihak pelapor dan terlapor atau tersangka ini sudah mencapai kesepakatan. Nah ini kan ada pertanyaan besar, kenapa harus dimajukan? Artinya menurut kami ini adalah mengkangkangi atau mengesampingkan Perpol nomor 8 tahun 2001 tentang tindakan pidana keadilan restoratif justice itu. Ya buat apa dibuat kalau itu diabaikan? Itu yang kami sangat kecewa ya sampai hari ini ya. Oke. Kan kalau kita tahu dengan sudah dicapainya kesepakatan itu kan sebenarnya para korban sebenarnya senang lah ya. Harusnya senang. Tinggal nunggu eksekusi ganti ruginya ya, misalnya sesuai dengan hasil audit, yuk rugi berapa, oh ya udah ini ganti segini gitu kan. Nah kan dengan adanya P21 ini artinya ini masuk ke dalam proses pengadilan kan, yang kita juga nggak tahu nih selesainya kapan, ya kan. Masuk sidangnya itu mungkin bisa berbulan-bulan, belum kalau banding, lama lagi 3 bulan lagi, lama lagi. Terus belum kalau kasasi. Nah, belum lagi kalau PK. Setahun juga itu. Mungkin udah nanam jagung 4 kali panen kali ya. Makanya saya tadi bilang sama kayak DNA Pro itu. Udah 3 tahun masuk pengadilan nggak selesai. Iya. Nah, korbannya. Jadi dengan kata lain, kalau saya bilang sebenarnya para korban lebih suka jalanin yang restoratif justice ketimbang nempuh yang P21. Benar. Ya kan? Nah, tadi saya ada dengar juga begini. Tadi kan Bapak juga bilang ya bahwa itu berpacu waktu dengan penahanan para tersangka gitu ya. Nah, tapi kalau memang antara para tersangka ini dengan korban sudah sepakat untuk ganti rugi, itu kan bukan isu lagi sebenarnya. Iya. Benar kan ya? Iya. Yang penting tercapai kesepakatan ganti ruginya. Nah, tinggal dijalankan. Iya. Nah, kecuali ketika proses ganti ruginya itu berjalannya ada masalah, itu lain persoalan lah ya kan. Nah kira-kira apa nih Pak yang dari pihak Bapak nih yang untuk menyikapi hal seperti ini? Ya sebenarnya begini ya, kenapa kami sangat meyakini masalah restoratif justice ini, RJ ini, karena nilai kerugian korban itu lebih kecil dibandingin aset. Artinya asetnya lebih besar. Artinya peluang buat kembali 80-100% itu terbuka. Nah, tetapi memang pada saat melakukan press release ya tahun 2003 itu memang kita bisa katakan sitaan aset tersangka robot trading 89 tanggal 21 Juli tahun 2003 itu 2 triliun. 2 triliun. Tetapi pada saat melakukan press release tanggal 20 Januari itu mencapai 1,5 T. Artinya ada penurunan sekitar 500 miliar. Itu yang kami pertanyaan besar buat kami. Tetapi kami masih positif thinking. Kenapa? Kami pikir kerugian korban itu setelah dilakukan audit itu paling hampir mencapai sekitar 1 T. Artinya kan masih ada lebihnya. Nah, itu yang kami sangat beryakinan kalau ini jalur ini diambil itu akan mempercepat proses pengembalian korban. Karena bagaimanapun ini untuk informasi Pak Chandra bahwa korban ini sudah hampir dikatakan 4 tahun ya, dari tahun 2002 sampai ke tahun 2005 ini, itu ada yang ngutang, pinjol, ada yang ada dari korban teman-teman juga, ada yang meninggal segala macam. Jadi betapa sulit dan susahnya mereka menderitanya untuk menunggu hal ini. Apalagi tadi dikatakan Pak Chandra tadi, bahwa ini proses akan panjang kalau masuk ke ranah pengadilan, membutuhkan waktu maksimal aja 6 bulan normalnya, ya kan? Kalau yang tingkat pertama nanti banding, kasasi, belum nanti
asetnya harus dijual misalnya ke Badan Pemulihan Aset. Itu kalau satu aset aja misal kurang daftar itu sertifikat, nah itu kan akan lama lagi untuk menjualnya itu, termasuk eksekusinya. Nah, ini yang menurut kami kita kasihan dengan korban pun kami yakin, kemarin juga ada pernyataan bahwa kami khawatir kalau nggak di P21 kan itu ada korban yang protes. Jangan kan 2.000, satu orang yang protes dibilang bahwa kami juga nggak mau. Makanya kita melakukan P21, itu ada pernyataan seperti itu. Nah, pertanyaan kita sederhana Pak Chandra. Korban yang mana yang nggak setuju? Kan nggak mungkin. Saya yakin semua korban tuh pada setuju semua kecuali oknum. Nah, oknum ini kita pertanyakan, apakah benar ada oknum yang menginginkan sampai ke pengadilan dan tujuannya apa? Karena kalau bicara korban, itu saya pikir nggak ada yang nggak setuju, pasti setuju. Saya yakin 100%. Karena begitu. Akan dapat uangnya lebih cepat. Lebih cepat, efektif dan efisien jalan restoratif justice ini. Pak, ada yang mau ditambahin Pak? Siap. Saya tambahkan sedikit Pak. Dari awal kita melakukan RJ ini kan sebenarnya kita nggak jalan sendiri Pak. Dari awal kita ada konsultasi juga, komunikasi juga dengan salah seorang petinggi di Bareskrim. Dan mereka juga memberikan masukan, ya boleh silakan RJ-kan, bawa ke kita, nanti kita bereskan. Nah ini yang membuat kita itu semangat, dengan teman-teman itu semua bersama semangat untuk RJ. Karena memang RJ itu kita lebih mementingkan korban Pak. Urusan hukum itu sebenarnya jadi urusan yang terakhir. Kalau bisa dengan cara yang lain, kenapa tidak gitu Pak. Itu alasan kita ini, dan kita ini 15 pelapor dan terlapor semua itu udah bersatu, dan kita bentuk satu paguyuban yang konsorsium Pak. Jadi kita bentuk yang semua paguyuban yang sebelumnya terus jadi satu. Betul, seluruh paguyuban itu jadi satu, dan seluruh orang yang merasa korban itu bisa melapor di call center kita Pak. Kita ada call center. Oh, jadi misalnya kalau ada yang belum terwakili misalnya, bisa masuk situ. Ya. Ya udah nanti nomor pengaduannya di sini ya. Nanti saya inikan Pak nomor pengaduannya. Terus apa lagi Pak yang kira-kira ini? Jadi ya istilahnya gini Pak. Ini kan kasus udah lama. Kita dari awal tuh pengennya ini P21 cepat Pak sebenarnya. Tapi nggak P21 kemarin nih, dan diperhatikan oleh terlapor kalah juga Bareskrim. Nah, tapi kenapa ini setelah kita RJ dalam waktu 3 tahun ini baru mereka ini P21. Nah, ada sesuatu kalau buat kita ini kan ya ada suatu keanehan Pak. Jadi istilahnya kenapa baru setelah 3 tahun ini P21 gitu. Sedangkan kita sudah melakukan RJ. Nah, keanehan itu pasti ada di ini, karena kan kita memang menjunjung tinggi kemanusiaan Pak. Karena kalau ini bisa beres dengan RJ, seluruh korban itu bisa mendapatkan lebih cepat, dan ya istilahnya yang menguap itu tidak banyak Pak, itu istilahnya Pak. Oke, jadi kalau mendengar penjelasan bapak-bapak berdua, ini rasanya perlu mendapat atensi khusus nih menurut saya ya. Dari Pak Kabar Eskrim atau kalau perlu dari Palistio gitu ya, ya kan? Karena ini saya setuju kalau sesuatu kasus yang sudah didapatkannya kata sepakat dari dua belah pihak, kenapa nggak langsung dieksekusi? Kenapa harus harus menempuh lagi jalur persidangan yang akan melelahkan dan makan waktu, dan bisa-bisa para korban yang sebenarnya sudah senang gitu ya, tinggal nunggu. Masa mesti nunggu setahun lagi gitu ya? Yang mana setahun lagi nanti juga berapa ininya bisa lebih lagi. Bisa lebih lagi. Ya kita nggak tahu. Nah mungkin di sini ada yang dari korban ya. Oke, mungkin siapa yang dari korban yang mau bicara dulu di sini? Oke, silakan memperkenalkan diri Pak. Nama saya Jeki. Jeki. Ya, saya korban dari Net 89. Oke, apa yang Bapak mau sampaikan yang terkait perkembangan terakhir nih Pak? Sebenarnya waktu disampaikan kita mencapai RJ, saya jujur ya sebagai korban senang. Karena kita jujur nggak terlalu pikirin ribut-ributnya ini. Kan yang kita pikirin itu adalah pengembalian uangnya. Karena kan satu ya kita khawatir juga uangnya kan makin lama susut terus tuh maksudnya, dan sudah 3 tahun tuh lelah juga untuk mengikutinya. Jujur waktu dibilang ada sepakat RJ
di pemberitaan media massa, senang sekali sebenarnya. Jadi makanya kita bingung sebenarnya kenapa harus ulurnya panjang. Kita support banget sama RJ sebenarnya. Ya. Karena dengan RJ itu chance Bapak untuk mendapatkan penggantian itu jauh lebih cepat ketimbang melalui proses yang misalnya P21 harus ngikuti persidangan kan. Iya. Dan itu udah pasti. Benar. Dan di paguyuban yang sudah bersatu, saya yakin nggak ada satu orang pun yang rasanya nggak setuju sama RJ ya. Sampai detik ini setuju semua. Kayaknya semuanya pasti setuju lah sama RJ. Waktu dibilang RJ ya kita ada grup-grup ya. Ya semua orang bersorak-sorai, senang maksudnya. Maksudnya ada secerca harapan lah orang bilang dari kasus ini sebenarnya. Apalagi kalaupun ada yang belum terwakili masih bisa masuk di paguyuban di nomor ini ya. Yang ini ya. Silakan di call centernya ya. Silakan di sini di bergabung. Apalagi Pak yang mau disampaikan Pak berkaitan dengan ini nih P21 nih. Harapan saya sih sebenarnya dari pihak yang berwenang bisa benar-benar memperhatikan ya untuk para korban bahwa ibaratnya tuh sudah lelah sekali gitu kan, pengennya tolong diperhatikan. Kita nih sebenarnya pengennya asetnya yang dikembalikan, bukan yang lain sih. Oke Pak, silakan memperkenalkan diri. Ya Pak, saya Heriap dan saya di sini mewakili klien saya Erwin Servo Ibrahim, Dedi Iwan, Ferdi Iwan. Dan saya juga mewakili para terlapor yang lainnya. Terlapor yang lainnya. Ada tersangka-tersangka lainnya dan termasuk penyelenggaranya dari PT SMI juga. Oh, dari Simbiosi itu ya? Ya. Oke. Mungkin saya di sini terima kasih juga sama Pak Chandra karena diberikan klarifikasi juga. Dan saya juga terima kasih kepada para PH-PH pelapor. Di sini banyak Pak, ada Elki, ada Bang Bionda dan semuanya. Yang mau kita duduk bersama-sama untuk menggunakan produk hukum yang diciptakan oleh para penegak hukum. Yaitu adalah restorasi justice. Kalau saya bisa cerita sedikit mengenai ke belakang, kenapa bisa muncul restorasi justice? Ini sudah dialami oleh para PH pelapor juga dan terlapor. Saya sendiri betulan yang megang klien saya itu yang tadinya korban dalam perkara ini menjadi tersangka. Karena yang dinyatakan founder dan exchanger itu sudah kami buktikan di pra-peradilan dan dibuktikan di putusan selah di Tangerang Kota. Dan inilah yang menjadi bahan pembicaraan saya dengan ya karena banyak ya di sini banyak senior-senior juga. Jadi saya diskusi juga sama mereka. Karena induk dari pelaku utamanya tidak ada Bapak. Ya yang kita tahu ya sekarang sudah lari ke Kamboja. Itu adalah pelaku utamanya yang bisa membuktikan apakah memang ada keterkaitan dengan para founder dan exchanger ini atau memang mereka yang sudah disiapkan untuk jadi korban. Jadi memang waktu kami melakukan pra peradilan ke Mabes Polri itu memang untuk membuktikan dan ternyata tepat bahwa sepertinya ada yang kami hitamkan dalam perkara ini. Dan dilanjutkan tetap dipaksa di Tangerang Kota. Dan akhirnya di Tangerang Kota pertama kali dalam hukum pidana itu di dalam eksepsi itu dihadirkan saksi ahli pidana Pak. Itu hakim sendiri yang disebutkan bukan saya. Dari kejaksaan dimunculkan 2 ahli dan saya 1 ahli. Dan itu dibuktikan bahwa memang dakwaannya tidak ada. Karena sudah diputus tersangkanya. Proses itu di 2023, masuk di 2024. Proses saya berjalan. Kami dan saya dengan klien saya dan para terlapor yang lainnya itu, tersangka yang lainnya, kami mau untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi masalah ini harus diselesaikan kepada korban, bukan kepada oknum. Jadi memang kami sudah memberikan itu juga sudah disampaikan juga kepada pihak aparatur negara bahwa kita ayo duduk bareng. Ada produk hukum yang kita bisa gunakan tuh restoratif justice. Kenapa nggak dicoba? Perkara ini bukan perkara pembunuhan, Pak. Ini perkara seperti bisnis. Berarti kan dari para korban ketika dia menanamkan uangnya tidak kembali, apa yang dia kembalikan? Minimal ada berbentuk aset yang mungkin dia bisa pegang sebagai jaminannya. Sekalipun tidak 100% ya Pak, karena kita bicara bisnis. Namun hanya ditampung Pak, tidak difasilitasin. Dan produk restoratif justice ini yang buat adalah para petinggi penegak hukum di Indonesia ini, bukan kami. Kami ini PH ini menjalankan memang produk hukum yang sudah ada. Kami para PH ini membantu kepada klien kami yang tidak mengetahui haknya.
Jadi di 2024 itu terjadi di akhir Desember itu terjadi penangkapan kembali, Pak. Tiba-tiba terjadi penangkapan kembali dengan katanya muncul sprindik baru dan sebagainya. Itu udah konstruksi hukum lah ya dari undang-undang penyidik. Kami tidak akan koreksi itu. Karena ada yang lebih layak koreksi itu, Pak. Prosesnya berjalan masuk sampai di akhir Desember ini, akhirnya kami coba berdiskusi dengan pihak penyidik. Ada loh produk ini, bisa nggak kita lakukan? Itu restoratif justice. Oh silakan kalian lakukan. Tapi kami tidak memfasilitasin. Bisa nggak kalian pelapor dan terlapor duduk bareng? Akhirnya saya diskusi dengan terlapor yang sama-sama terlapor, tapi dia sebagai penyelenggara yaitu PT SMI-nya. Akhirnya saya bicara, kira-kira bisa nggak kalian kembalikan? Kalau uang nggak ada, tapi kalau aset itu udah kami berikan lah. Apa? Sertifikatnya sudah diberikan, sudah. Kalau appraisal kalian nilainya berapa perkiraan? Oh mungkin kalau perkiraan kami dari aset yang sudah disita semua mungkin 1,8 triliun lebih. Akhirnya saya coba Pak untuk berani bertemu dengan para senior ya maksudnya ya di pihak-pihak pelapor. Saya berdiskusi berapa sih kalau kira-kira kerugiannya dari para ini berapa? Karena saya sendiri mewakili Erwin Saiful Ibrahim dan Dedi Iwan Ferdiwan itu awalnya sebagai pelapor itu punya uang di dalam yang tidak dimunculkan. Jadi seolah-olah mereka ini penghimpun dananya lah. Jadi diabaikan dia punya uang itu di dalam Pak dengan jumlah besar. Itu pun dengan paguyuban kami, saya punya paguyuban sendiri itu juga kami berdiskusi. Berapa sih kita lihat kalau dari 14 LP ya kan 14 LP ini bentuknya suratnya LPB. Betul ya Bang? Iya. Kalau yang satu tuh LPA Pak. Iya. Jadi kami menghitung perkiraan kasar kami itu cukup loh ternyata. Saya berdiskusi juga Bang Bioda, Bang ini cukup. Maksudnya aset yang disita itu cukup untuk dikembalikan. Kalau kita bicara dikembalikan, mungkin penyidik bilang begini, oh nggak semudah itu dong dikembalikannya. Oh makanya kami diskusi. Ya nanti kita ciptakan tim independen yang tidak ada sangkut paut sama kita, yang akan mengatur secara profesional. Oh oke berapa presentasi kamu kerugiannya, mungkin dapat asetnya ini. Dan kami sepakat nanti paguyuban masing-masing atur ya. Kalau kayak saya ada 900 lebih korban, ya kita atur. Kalau kita dapat bangunan apa ya kita ngatur. Tapi minimal 2 tahun mereka menunggu, mereka tahu Pak. Kami tenang nih, kami sudah punya pegangan nih bangunan ini. Jadi kami diskusi, ini cukup kayaknya. Kalau seburuk-buruknya kayaknya cukup deh. Terburuk-buruk mungkin nasabah terima 60% nggak apa-apa. Masuk. Saya coba memvisualisasi nih ya. Siapa? Kan yang disita aset ya. Ada mobil, ada bangunan, betul, ada apa. Kalau menurut saya ya mungkin saya salah. Cara yang paling gampang, misalnya kalau bangunan dicari pembelinya, ini cara paling bodoh. Dapat duit tunai, nah duit tunai dibagi-bagi. Walaupun itu misalnya ada challenge tersendiri. Jual properti mungkin kagak cepet gitu ya. Kalaupun misalnya ya udah ini harga propertinya sekian, kebetulan cocok dengan satu grup ini, ya udahlah ambil situ nanti yuk proses sendiri penjualannya. Itu juga salah satu jalan keluar prosesnya. Betul. Nah, jadi kalau udah begitu sebenarnya kan tidak ada hal lagi yang membuat ini ya. Masalahnya poin saya gini loh, masalah antar pembagian itu menjadi kerepotannya you sendiri kan ya. Betul Pak. Dari pihak penegak hukum udah nggak ada urusan soal itu. Betul Pak. Bener kan ya? Betul Pak. Artinya kan dua pihak udah setuju, ya udah tinggal jalan kan? Betul Pak. Betul. Betul. Artinya perlu dipertanyakan ya. Iya. Ya, kenapa masih harus dibikin P21 dan masuk jalur persidangan dan segala macam kan ya? Betul Pak. Iya. Ya ini kalau saya berpendapat ya, ini perlu menjadi atensi khusus sekali lagi dari Pak Kabar Eskrim kalau perlu Pak Listio gitu ya. Karena kalau saya lihat ini juga sesuatu hal yang agak janggal gitu ya. Orang korban sudah senang gitu ya, siap-siap terima ganti rugi, tapi sekarang harus masuk proses pengadilan lagi, yang mana satu waktunya lamanya panjang, asetnya jadi nguap lagi gimana kita nggak tahu nih ya, ya kan? Dan orang yang nunggu-nunggu ini aturan awalnya happy jadi stres lagi. Mempertegas dari yang Bang Bionda sampaikan mengenai para tersangka yang sekarang disidangkan, ini adalah tersangka yang menurut saya aneh karena tersangka ini adalah yang sudah dibuktikan di pra peradilan
dan sudah ada keluaran putusan sela, masih banyak tersangka lain. Kenapa mesti beliau yang dilimpahkan saat ini di P21? Oh, jadi di pra peradilan itu sudah ada atas nama inisial DI juga. Terus dilanjutkan di pengadilan Tangerang Kota, mereka tidak mengindahkan pra peradilan. Jujur ini sih penegak hukum sebenarnya, penegak hukum yang dibayar oleh negara untuk menjalankan undang-undang, tapi mereka tabrak undang-undang ini. Jadi pra peradilan mereka tidak akui, mereka lakukan di putusan sela Tangerang Kota, mereka gelar tetap, putusannya tetap ditolak. Dan haknya klien saya dikembalikan. Namun digelar lagi dan sekarang dilimpahkan lagi, Pak. Di P21 lagi. Gitu. Jadi kalau ada pihak pelapor menyampaikan bahwa mendapat informasi dari para petinggi Mabes Polri, itu pun saya mendengar bahwa memang kami bukan hanya saya, bisa disaksikan oleh para pihak pelapor yang hadir di hampir 14 LP Bang ya, izin ya waktu itu ya di gedung Barreskrim itu disampaikan di ruang rapat, silakan kalian lakukan restorasi justice, kami tidak bisa menghalangi karena itu produk hukum, dan ada pihak terlapor juga menyaksikan, silakan monggo lakukan. Tapi kami tetap lanjut. Jadi kami merasa, terus produk hukum ini siapa yang fasilitasin kami ya? Berarti produk hukum ini hanya dibuat aja, tidak dilakukan. Padahal kalau penegak hukum jeli melihat kasus-kasus robot trading yang lainnya, ini belum pernah dilakukan restorasi justice. Yang disidangkan yang seperti Bang Bionda sampaikan tadi di DNA Pro, kita bisa melihat hasilnya seperti apa. Ujung-ujungnya di RDP, Pak. Dibuka di Komisi 3. Apakah masih seperti itu hukum kita kan? Dibikin lelah, dibikin berlarut-larut, ada yang efisiensi. Kalau ngacu semboyan presisi harusnya nggak seperti ini, Pak. Difasilitasin produk hukumnya, aparatur negara hadir di tengah-tengah kami. Oh, kalian kurang apa? Saya kurang ini, Pak, untuk melengkapi RJ. Oh, kamu kurang apa? Ya. Jadi memang harus difasilitasi, Pak. Seperti itu. Kalau menurut Pak Bionda, kira-kira apa ya yang menyebabkan pihak penegak hukum merasa perlu itu dibuat P21 ya? Kira-kira nih. Saya sebenarnya menjadi pertanyaan kita juga sebenarnya Pak Chandra. Saya juga belum bisa menebak ya apa ya. Tetapi kalau kita bicara tujuan hukum itu kan ada namanya asas kepastian, asas kemanfaatan, terus asas keadilan. Nah, kami melihat kayaknya ya sepertinya penyidik ini mau menjalankan asas kepastian hukum. Artinya dia mau menyelesaikan perkara ini dari penyelidikan, penyidikan, proses P19, akhirnya kembali ke kejaksaan, proses P21 masuk pengadilan seperti apa gitu loh. Dan proses asas keadilan yang mereka mau tunjukkan adalah artinya ini adil buat tersangka sama korban. Tetapi sangat disayangkan menyampingkan asas manfaat. Manfaatnya apa sampai berlarut-larut begini? Artinya ini kan ada korban nih sekarang, ada korban yang mau cepat dengan cara efektif efisien tadi gitu loh. Nah, ini saya bilang lebih baik kita mengutamakan asas kemanfaatan ini daripada kita mengedepankan asas kepastian hukum sama keadilan. Karena permintaan dari korban sampai sekarang pun hampir 100% menginginkan cepat diproses untuk dikembalikan kepala korban. Nah, jadi itu yang menurut saya ya jadi pertanyaan kita juga bersama. Tapi saya melihat sepertinya mereka ingin menegakkan masalah kepastian hukum aja, yang dimana itu menurut saya tidak relevan lagi untuk zaman sekarang ini. Apalagi kan antara dua belah pihak sudah tercapai kesepakatan kan. Benar. Yang harusnya itu sudah harus bisa stop. Harus stop harusnya. Oke, jadi apa nih yang bisa saya ambil kesimpulan? Kalau saya ngelihatnya gini Pak, sudah jelas dari pihak korban maupun sebut saja PT SMI dan kawan-kawan lah gitu ya, biar gampang. Sudah mencapai kesepakatan untuk melakukan restoratif justice. Dan kedua belah pihak, apalagi yang pihak korban lah sebut saja, paguyupannya sudah bersatu. Dan masih diberi kesempatan bagi yang belum terwakili, masih boleh untuk masuk ya, hubungin aja nomor ini ya. Betul. Nah, kalau saya lihat sudah nggak ada hal lagi yang untuk menyebabkan ini berlarut-larut ya. Tinggal dieksekusi kan harusnya kan. Benar kan ya? Betul Bapak. Kesepakatan restoratif justice ini karena sudah sepakat antara dua belah pihak, ya sudah. Dan yang Bapak bilang tadi asas manfaatnya itu
lebih jelas buat si para korban ya kan, karena asetnya sudah ada yang disita ya, daripada nanti karatan lagi atau hilang gitu ya, atau kalau ban nanti bannya hilang satu gitu ya, yang mendingan sekarang aja gitu ya. Nah, dia juga setuju. Jadi kalau saya lihat ini mungkin untuk Pak Kabar Eskrim ya sama Pak Listio, coba Pak tolong dilihat ini, kalau menurut saya sih kita harus melihat lebih fairnya ya, apalagi kalau dari korban lah ya, korban yang sudah lama menunggu kepastian penggantian yang mana sudah di depan mata, tapi ini harus seperti apa kalau saya bilang back to the square zero, balik ke titik nol lagi, ya kan? Nanti kita nggak tahu kalau di pengadilan itu liarnya kayak apa gitu ya. Nanti aset yang disita, setir mobilnya hilang, pentil mobilnya hilang, bannya ini lecet, kan lama lagi gitu ya. Jadi saya pribadi saya setuju yang namanya restoratif justice itu adalah suatu produk hukum yang memang yang bisa diambil, yang mana kalau itu sudah diambil disepakati, ya sudah harusnya tidak ada lagi yang namanya masuk pengadilan lagi. Istilahnya kalau saya walaupun bukan sarjana hukum, di dunia hukum pun sebelum kita masuk ke inti ke persidangan kan ada proses mediasi namanya, ya kan? Betul. Kalau di mediasi itu tercapai kata sepakat, ya sidangnya kagak lanjut. Betul Bapak. Kalau saya boleh menganalogikan restoratif justice ini, ya sebut saja seperti mediasinya yang sudah tercapai, ya kan? Yang sudah tercapai, ya sudah dieksekusi, ya tidak usah masuk persidangan. Jadi menurut saya suatu anomali kalau asing ada P21 lagi gitu ya. Buat siapa ini gitu ya? Betul, orang kedua belah pihak ini sudah setuju, dan para korban lagi menanti nih. Waduh, sebentar lagi mau lebaran nih gitu ya. Momentumnya paling lebaran. Pas ya ya. Semua lebaran juga. Apalagi Pak yang mau ditambahkan Pak Bionda? Ya, kami berharap ini sebenarnya menjadi perhatian publik ya, permasalahan ini ya. Karena bagaimanapun bicara Net 89 itu kita bicara darurat investasi bodong. Nah, itu bukan hanya terjadi tahun 2022 gitu loh. Sampai detik ini pun Pak, terus terang ya, kami setiap bulan itu bisa mendapat laporan 2-3 investasi bodong. Nah, artinya ini akan berlanjut terus gitu loh. Nah, kami berharap sebenarnya pihak pemerintah lewat Bapepti itu melakukan yang namanya usaha preventif. Karena bagaimanapun yang kita ketahui, kalau ini sudah viral, ya, baru mereka bergerak nih pemerintah nih. Makanya saya tadi bilang, ini kok pemerintah kalah sama Pak Chandra Tejang lebih tahu masalah info akurat tentang investasi bodong, sama juga sahabat kita juga, Roy juga, Sakti juga. Kok lebih tahu mereka gitu loh. Nah, setelah ada kejadian, baru mereka kocar-kacir nih, oh ternyata banyak korban ya. Dan kalau ini nggak dilakukan, ini akan berlanjut gitu loh. Net 89 ini bisa kita katakan adalah suatu peristiwa yang menjadi perhatian publik kita, bukan masalah darurat judi online aja, tapi ini sampai bisa mengibatkan suatu keluarga pecah belah, bisa melakukan perceraian segala macam gitu loh. Nah, jadi ini jangan dianggap enteng permasalahan ini. Nah, kita harap Bapak Kapolri termasuk Mahkamah Agung pun melihat permasalahan ini harus diselesaikan secara efisien gitu loh. Jangan kita melihat bahwa kita harus menegakkan keadilan. Nah, kalau keadilan tidak ada manfaatnya, buat apa ditegakkan? Nah, sama halnya kalau kita melihat kasus misalnya seorang nenek, ya kan, dianggap mencuri nih pisang, terus dihukum penjara misalnya. Padahal kalau kita melihat itikat dari hatinya ini karena lapar. Ya kan, nah, harus kita bedakan dengan orang yang mencuri mens reanya atau perbuatan jahatnya memang ada, tetapi pasal digunakan itu adalah sama tentang pencurian juga, kan nggak adil. Nah, ini saya bilang untuk kepastian hukumnya mungkin kita nggak bisa membedakan ini nenek yang mencuri pisang, ini mencuri di rumah gitu loh. Tetapi manfaatnya buat apa kita memenjarakan nenek itu gitu loh. Nah, ini yang kita samakan dengan kasus kita gitu loh. Untuk apa kita menciptakan kepastian hukum kalau ada manfaat yang terbaik buat para korban investasi bodong ini? Mungkin begitu yang bisa sampaikan. Oke, jadi sebagai penutup ya, saya setuju dengan pernyataan Pak Bionda ya, bahwa lah kepastian hukum, tapi ada manfaat di depan ini ya, yang tinggal kita ambil kan ya. Dan sudah ada kata sepakat gitu ya, kenapa nggak dijalanin gitu.
Terus buat apa lagi harus masuk proses persidangan yang melelahkan. Waduh itu panjang. Ya tadi saya bilang nanti asetnya ada mobil banyak kurang satu, rumah yang pintunya hilang gitu ya. Nah itu jadi berkurang ya total nilai asetnya. Mendingan ya sudah. Jadi saran saya mungkin kalau ini didengar oleh Pak Kabar Eskrim dan Pak Listio, Pak tolong Pak diperhatikan ini kenapa harus masuk P21. Menurut saya masih bisa dibatalin kok, ya kan? Nggak ada yang nggak mungkin, apalagi restoratif justice-nya sudah tercapai kesepakatannya, ya kan? Ya tinggal dijalanin aja kan, sama-sama produk hukum. Siap, betul Bapak. Ya kan ya? Oke, rasanya itu saja dari saya. Semoga ini kasus ini bisa jadi pelajaran bagi penegakan hukum di Republik kita ini, dan biarlah kiranya para penegak hukum juga seperti Pak Bionda katakan tadi, kita lihatlah ini manfaatnya ya kan, dengan restoratif justice ini kan manfaatnya jauh lebih besar kepada para korban yang sudah menanti-nanti sekian tahun. Masa harus ditambah 1 tahun lagi ya. Oke, jadi itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.